Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi ketemu dalam kuliah deteksi dini masalah gizi mikro dan makro. Ya, untuk saya materi setelah UTS tentunya ada beberapa materi yang akan kita diskusikan bersama. Hari ini kita memulai dengan materi yang pertama yaitu terkait dengan vitamin B6. Selamat mengikuti perkuliahan. Baik. Ya, nah kalau dilihat dari vitamin B6, tentunya ini juga sudah yang dikenal dengan pentingnya di metabolisme asam amino ya. Jadi kalau vitamin B6 ini deteksi dini nanti beberapa zat gizi ya supaya diketahui saja sebagai ahli gizi nanti sarjana terapan tentunya menjadi partner daripada dokter spesialis. Nah, kita diharapkan juga tentunya lebih paham ya secara teori bagaimana zat-zat gizi terkait ya. Kalau B6 itu istilahnya beberapa bentuk ya, ada piridoksin, piridoksal dan piridoksamin ya. Ini memang diperlukan dalam metabolisme asam amino. Kalau di tubuh itu kayaknya kecil jumlahnya, tetapi tentunya ini akan juga penting ya. Nah, fungsi vitamin B6 sendiri ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia sebagai koenzim ya kalau dalam pembentukan metabolisme protein atau asam amino. Nah, tentunya selain itu dalam metabolisme karbohidrat memproduksi glukose. Jadi kalau orang yang lapar ini tentunya bisa terjadi peran vitamin B6 ini menjadi berkurang ya. Kemudian ada juga berperan dalam sistem imun kita, kemudian pencegahan daripada penyakit endokrin atau di hormon steroid ya. Ini juga terkait dengan permasalahan sintesis HEM atau berkaitan dengan anemia ya. Jadi B6 ini penting selain asam amino, kemudian dia juga memproduksi karbohidrat, metabolisme karbohidrat menjadi glukose, sistem imun dan juga terkait dengan anemia. Ya, sehingga beberapa masalah kekurangan B6 ini ya sama dengan gejala-gejala anemia ya, misalnya pusing-pusing, mual gitu ya. Nah, tentunya yang berikutnya ada permasalahan dermatitis, kemudian ya seperti bibir pecah-pecah, robek bibir. Nah, itu adalah atau bahkan yang lebih lanjut depresi, bahkan ada yang kehilangan kesadaran. Jadi ada juga terkait dengan anemia hipokromik, artinya yang memang terkait dengan kekurangan vitamin B6 ini. Nah, kalau dilihat dari kelainan genetik ini beberapa juga ditemukan, misalnya saja ada gangguan metabolisme metionin itu misalnya ya. Jadi ini diketahui dari kalau cek lab nanti di urinnya ya, nah, sehingga bisa diketahui kekurangan vitamin B6. Kalau dilihat dari kadar vitamin B6 sendiri tentunya ini juga tergantung dari kebiasaan pasien ya. Kalau sering minum alkohol, misalnya merokok gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan penurunan daripada ini ada yang mau masuk, saya keluarin dulu. Ya, jadi saya kembali ke sini. Kalau dilihat dari kebiasaan pasien ya, terapi-terapi juga misalnya terapi obat tertentu, ini juga bisa mengurangi daripada vitamin B6 ya.
pemberian obat yang terkait dengan penyakit TBC, misalnya penisilin atau penisilamin, atau apa namanya terkait penyakit-penyakit tertentu, ya, ini juga mempengaruhi vitamin B6. Penyakit jantung koroner, ya, ini juga mempengaruhi, termasuk defisiensi riboflavin, ya, karena riboflavin terkait juga dengan koenzim PLP yang tadi disebutkannya di vitamin B6. Nah, kalau dilihat dari proses kelebihannya, saya rasa ini jarang terjadi, ya, kecuali minum suplemen B6, ya. Tapi umumnya sih jarang ya untuk suplemen. Jadi ada juga yang memang batas maksimum untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Sehingga kita perlu perhatikan bahwa vitamin B6 ini khususnya kalau untuk ibu hamil itu sangat diperlukan, ya, untuk pencegahan anemia dan pembentukan asam amino tadi. Nah, jadi supaya sebagai ahli gizi, nah tentunya di sini sebenarnya standar daripada makanan dan asupan diet, ya. Beberapa makanan nabati yang banyak apa namanya, yang paling banyak itu mengandung piridoksin. Jadi ada, kalau dilihat tadi 3 jenis vitamin B6 itu, ya, bentuknya, ya, sedangkan piridoksal dan piridoksamin itu di makanan hewani, ya. Jadi kalau piridoksin banyakan di nabati. Jadi kalau kaya vitamin B6 ini standar, ya. Makanya sama dengan di ibu hamil, ikan, daging ayam, biji-bijian, sereal itu adalah bahan makanan yang memang kaya vitamin B6 yang diperlukan untuk metabolisme karbohidrat ataupun protein, ya. Nah, sehingga itu sangat diperlukan di ibu hamil. Nah, kalau dilihat dari pengolahannya sendiri, ini juga ya sudah pasti, ya. Semua bahan makanan yang diopen, dipanggang, dikeringkan, yaitu jelas menurunkan diri termasuk B6 ini, ya. Beberapa metode teknologi pangan, ya, ini menambahkan pada serial dan lainnya. Benar. Jadi itu yang ya. Nah, tentunya ya, jadi kalau dilihat itu adalah sumber-sumber yang memang perlu diperhatikan, ya. Kalau dilihat dari bioavailabilitas atau daya serap daripada ini vitamin B6 pada makanan, ini memang beberapa makanan berserat itu menghambat penyerapannya, ya. Tapi ini sih tidak terlalu prinsip, ya. Nah, kalau dilihat dari sekarang indikator kekurangan ini, memang kalau ini namanya kita belajar, ya, di level sarjana, ini beberapa pengujian biokimia ini memang kan orang lab, ya, yang mengetahui, tapi kita paling tidak tahu lah untuk diuji biokimia apa. Ini pengujian biokimia untuk penentuan status vitamin B6 ini memang itu bisa ya sayangnya itu tidak spesifik karena memang mepet-mepet, ya, zat-zat gizi itu. Jadi ada saling keterkaitan, ya. Tapi uji biokimia yang sering digunakan misalnya saja terkait dengan aktivasi enzim eritrosit, aspartat aminotransferase gitu misalnya, atau plasma PLP, ya. Nah, ini memang urusan TLM, atau teknologi laboratorium medik, ya. Jadi kita ya sekedar tahu saja bahwa beberapa uji kimia untuk mengetahui indikator, ya. Nah, tentunya ke depan, ya, ini saya literaturnya pakai bukunya apa namanya Gibson, ya. Jadi kalau ada Anda di perpustakaan bisa buka buku Gibson bahasa Inggris, warnanya oranye, ya. Jadi bisa, ini semua saya ambil dari sana. Jadi di masa depan dapat digunakan uji fungsi B6, ya, terkait dengan sistem neurosaraf, ya. Jadi dengan atau sistem imun. Jadi ini bisa terkait, tapi ini masih belum diinikan, ya. Yang
yang intinya kalau indikator status vitamin B6 ini dilakukan dengan 3 uji biokimia. Nah ini nanti silahkan dibaca saja ya bahwa metode-metode ini memang kita tidak bisa secara khusus ya karena kita tidak mempraktekkan karena ini memang keahliannya adalah di bidang TLM ya. Kita alatnya tidak memiliki, tentunya ini kita hanya menginformasikan ya bahwa uji eritrosit aminotransferase ini tentunya ini juga disebut juga dengan glutamat pyruvate transferase ya atau ASAT ya aspartat aminotransferase. Nah, ini tentunya di dalam pengujiannya membutuhkan koenzim PLP. Jadi dilihat bahwa ada beberapa faktor yang terkait dengan kadar eritrosit ya dalam metabolismenya, yaitu ya seperti misalnya konsumsi alkohol akut, status fase akut, atau obat-obatan tertentu. Ini misalnya orang minum alkohol ini termasuk zat-zat gizi mikro ya. Jadi kalau dia kekurangan ini umumnya tadi sudah disampaikan bisa menjadi depresi, stres, cepat marah gitu ya. Jadi itu adalah tanda-tanda yang memang atau bibir pecah-pecah tidak hanya vitamin C saja ya. Mungkin B6 juga mempengaruhi. Ya. Jadi itu nanti bisa dibaca. Nah, kalau plasma PLP lagi, tentunya ini juga metode dia sistemnya memang uji eksperimennya dengan depresi dan repression. Artinya bahwa diambil plasma kemudian dimasukkan dalam marker tertentu, ya sehingga ini bisa diketahui. Jadi ada perubahan apa namanya kadar PLP juga diketahui. Nah ini sekali lagi saya bilang kita sayangnya tidak bisa mempraktekkan ini ya, tapi paling tidak bahwa kalau terkait dengan kekurangan vitamin B6 ini memang bisa dilakukan dengan beberapa pengujian ya biokimia. Nah, tapi yang paling diperhatikan mungkin nanti ya terkait dengan plasma itu sendiri PLP ya, ini memang itu sangat terpengaruh oleh perubahan umur ya, kehamilan ya, status atau konsumsi alkohol. Jadi merokok, olahraga, infeksi, puasa. Jadi obat-obatan, jadi semua ini sangat menentukan. Kalau status B6 itu memang harus diperhatikan memang kondisi-kondisi lain ya, termasuk kontrasepsi ya. Kalau misalnya minum obat kontrasepsi, ini kadang-kadang terjadi gangguan ya untuk ini. Kadang-kadang ada yang nggak cocok dengan kontrasepsi oral, mengganggu daripada vitamin B6-nya. Nah, kalau dilihat dari apa namanya metodenya itu memang ada yang dikenal dengan metode high performance liquid chromatography. Jadi ini ada alatnya sih sebenarnya. Sekali lagi saya bilang ini kita tidak memiliki alat ini ya. Tetapi di beberapa klinik ya yang memang itu bisa mengujikan untuk ya misalnya klinik-klinik apa pengujian lab ya, kemungkinan bisa dilakukan. Beberapa sih bisa dilakukan kita di lab analis yang kita punya, lab TLM ya. Nah, tapi kita tidak mempraktekkan ini. Nah, ini yang ketiga, kalau dilihat dari urinnya, ya di mana ada urin 4 piridoksik, asam piridoksik ya. Nah, sehingga bisa dilihat bahwa bila intake vitamin B6 itu antara 1 sampai 5 mg ya, tentunya ini akan ada pembuangan pada urin ya. Jadi artinya bisa dilihatlah 40% sampai 60% itu akan dikeluarkan ke urin sehingga itu bisa dilihat ya untuk menggambarkan bahwa masih ada tidak cukup cadangan. Nah, ini adalah teknik untuk menguji daripada vitamin B6. Ya. Sehingga dari sini bahwa B6 itu kalau dilihat dari 3 bentuk tadi ya, piridoksal, ini adalah yang lebih banyak di makanan nabati,
Piridoksil dan piridoksamin itu biasanya sumbernya hewani ya. Nah, ini ada istilah penyerapannya diistilahkan dengan PLP tadi ya, piridoksal 5-fosfat ya, atau piridoksamin 5-fosfat PMP. Jadi ini adalah istilah-istilah dengan berbagai peran di dalam metabolisme protein dan asam amino, serta sebagian metabolisme karbohidrat dan lemak ya. Kalau dilihat dari ujinya tadi sudah. Ya. Kemudian ini memang materinya sedikit apa istilahnya untuk karena diketahui sedikit hafalan ya. Tetapi bagi kita, saya selalu menyampaikan ke teman-teman ahli gizi ya bahwa di dalam nanti untuk menekankan kepada ibu hamil sumber-sumber makanan yang penting ya, tentunya bagaimana kita memberikan konsultasi bahwa pentingnya daripada vitamin B6 ini selama kehamilan atau mungkin kepada orang-orang peminum ya, ini tentunya potensi bahaya kekurangan vitamin B6 ini ya, kemudian atau pada gejala-gejala atau pada penyakit tertentu yang terkait dengan pemberian obat yang misalnya terkait dengan TBC. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Artinya apa? Jadi kalau orang TBC dan Anda nanti sebagai konsultan gizi yang diajak oleh dokter, ini tentunya pemberian vitamin B6 ini oleh dokter kan pasti akan ini. Sehingga penjelasannya kenapa ini obat ini penting atau vitamin ini perlu Anda konsumsi, ya karena ini memang ada terkait dengan pemberian obat-obat yang sedang dijalani oleh pasien. Jadi itu.